Pembatasan sosial berskala besar dan pandemi COVID-19 memicu penurunan profitabilitas di perbankan, termasuk Bank Plat Merah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada semester 1 2020, BRI mencatatkan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih konsolidasi BRI sebesar 10,18 triliun rupiah. Laba bersih konsolidasi tersebut turun 38,89% secara tahunan. Penurunan profitabilitas ini disebabkan penurunan pendapatan bunga dan syariah bersih konsolidasi BRI sebesar 7,98%. Meski di sisi lain, sebetulnya BRI masih sanggup menumbuhkan outstanding kredit konsolidasi sebesar 5,23% hingga menjadi 922,97 triliun rupiah di akhir semester 1 2020. Sampai kuartal 2, sampai Juni 2020, secara konsolidasian, BRI telah menyalurkan kredit sebesar 922,97 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 5,23% secara tahunan dibandingkan tahun lalu. Karena tahun lalu posisi Juni kredit kita 877,07 triliun. Situasi yang sangat menantang ini kita mesti bisa jaga di level 3,1% dengan cadangan yang sangat memadai 187%, maka BRI selama satu semester pertama 2020 ini membukukan laba 10,2 triliun rupiah. Ke Bank Plat Merah selanjutnya. Sementara itu pada semester 1 tahun 2020, laba bersih konsolidasi Bank Plat Merah PT Bank Mandiri juga terpangkas. Di tengah pandemi yang belum juga berakhir, laba bersih Bank Mandiri turun 23,95% hingga menjadi 10,29 triliun rupiah. Adapun pada periode yang sama, pendapatan bunga dan syariah bersih konsolidasi Bank Mandiri terpantau turun 0,1%. Sedangkan outstanding kredit Bank Mandiri masih mampu tumbuh lebih tinggi, yakni 4,38% secara year on year hingga menjadi 817,7 triliun. Di Selasa 18 Agustus 2020 kemarin, Bank Negara Indonesia juga telah menggelar paparan kinerja semester 1 tahun 2020. BNI terpantau mencetak laba bersih sebesar 4,46 triliun, ini turun 41,6%. Dengan adanya restrukturisasi yang kita lakukan menyebabkan pendapatan bunga kita juga mengalami penurunan karena sebagian debitur yang kita restrak meminta penundaan pembayaran pokok maupun bunga. Ini juga mengurangi kemampuan kita mendapatkan bunga. Kemudian juga adanya restrukturisasi maupun pemburukan dari kualitas aset karena dipercepat oleh COVID-19 ini membuat kita harus membentuk tambahan CKPN yang cukup besar. Sehingga ke depan kita memproyeksikan profit kita akan tergerus cukup signifikan karena dua hal tersebut. Ke depan kita ingin menjaga laba kita tetap kita maintain positif, tentu tidak lebih besar dari tahun sebelumnya. Masih kabar perbankan, selanjutnya untuk PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang sudah merilis kinerja beberapa waktu lalu juga terpantau membukukan penurunan laba bersih, yakni sebesar 36,79%. Laba bersih BTN di semester 1 2020 mencapai 457 miliar rupiah. Namun demikian, manajemen BTN optimistis laba bersih tahun ini masih bisa di atas target rencana bisnis bank yang direvisi, yakni di atas 1,1 triliun hingga 1,2 triliun rupiah.